Ketua Kim menatap manajer baru. Kemudian dia mengeluarkan cek sebesar 1 miliar won. Berkata kalau ia mau melihatnya tampil. Dan manajer yang lulus dari universitas bergengsi, memilih untuk merendahkan diri di depan tawaran itu. Ketua Kim pun menunjukkan senyum puas. Dan Kevin yang duduk di sampingnya, mengepalkan tangannya dengan erat. Tujuannya mendekati Ketua Kim, adalah untuk mencari siapa dalang di balik pembunuhan kakaknya. Perilaku Ketua Kim, mengingatkannya pada kakaknya yang mengalami hal yang sama. Kevin lari ke toilet dan muntah. Dia harus menahan semua ini. Dengan statusnya sebagai pengacara nomor 1 di Korea, Ketua Kim menawarinya pekerjaan sebagai ketua tim audit. Kevin yang sudah berhasil jadi orang dalam, akhirnya bisa mengeluarkan kartu as yang ditinggalkan oleh kakaknya. Kevin menyerahkan barang-barang kakaknya pada Ketua Kim. Ketua Kim menemukan suara di dalamnya. Kakaknya melahirkan seorang putra untuknya. Saat ini, anak tersebut diasuh oleh Yona. Hal itu membuat Ketua Kim yang tidak memiliki putra langsung senang. Dia mengetahui bahwa putranya sedang belajar di Kanada. Dia segera menyuruh Kevin pergi ke Kanada dan membawa putranya pulang. Tapi Kevin tidak segera bertindak. Sebagai gantinya, dia memberitahukan hal ini pada putri Ketua Kim, Jenny. Setelah itu dia naik pesawat ke Kanada. Niat awal Kevin adalah agar Jenny dan ayahnya saling melawan demi warisan keluarga. Lalu dia akan membawa pulang putra kakaknya menjadi ahli waris yang sah. Tapi Jenny tidak sebodoh itu. Dia mengkhianati Kevin. Jenny mencari Yona dan memberitahunya alasan sebenarnya mengapa Kevin mendekatinya. Dia hanya ingin menggunakanmu untuk membalaskan dendam kakaknya. Saat ini, dia sedang membawa pulang putramu. Yona segera bergegas ke bandara. Benar saja, dia melihat Kevin dengan putranya bertemu dengan Ketua Kim. Anakku, Mama. Yona menatap Kevin dengan kesal. Tapi Kevin memberinya laporan tes paternitas, membuktikan bahwa putranya adalah anak Ketua Kim. Jadi hak asuh akan berubah. Yona keterpaksaan membiarkan mereka membawa putranya. Namun dalam perjalanan saat Ketua Kim pulang bersama putranya, sial, ada yang salah dengan remnya. Rem terkutuk. Ketua Kim dan anak itu dilarikan ke rumah sakit. Yona dan Kevin juga bergegas ke sana. Perawat di rumah sakit memberitahu mereka harus dikirim ke rumah sakit swasta untuk dirawat. Yona menolak dengan tegas. Dia khawatir ada yang mau mencelakakan anaknya. Tiba-tiba, Jenny datang dengan anak buahnya. Ayah dan adikku terluka dan akan dirawat di rumah sakit. Sebagai keluarga, aku rasa mereka harus dirawat di sisiku. Lagi pula, kamu hanya seorang pengasuh anak. Diam. Melihat Ketua Kim yang sekarat, suasana hati Jenny sangat baik. Aku akan mengadakan konferensi pers. Meskipun sudah berusaha, tapi pada akhirnya, ayahku meninggal. Ketua Kim akhirnya mengerti, putri kandungnya sendiri, mirip dengan siapa. Dia tidak meminta putrinya untuk menolongnya, tapi memintanya untuk melepaskan adiknya. Baru saat itulah Jenny mengerti betapa naifnya ayahnya. Karena kamu sangat khawatir dengan anak itu, maka aku akan membiarkan kalian pergi bersama-sama. Setelah Jenny pergi, seorang perawat masuk ke ruangan itu. Dia mengganti infusnya, dan berkata, infus ini pemberian putrimu. Infus mulai menetes. Ketua Kim tahu itu adalah hadiah terakhir putrinya. Dia ingin mencabut selang infus. Tapi efek obatnya terlalu kuat. Hanya dengan beberapa tetes saja, sudah bisa membuatnya mati. Tapi yang tidak disangka oleh Jenny adalah, di bawah tempat tidur ayahnya, ada penyadap suara. Mereka sudah mendengar semuanya. Hal ini sangat penting. Mereka harus segera menyelamatkan anak itu. Mereka menyewa ambulans, menyamar sebagai tenaga medis, menyusup ke rumah sakit swasta itu. Perawat juga masuk ke kamar anaknya, berkata ingin mengganti infusnya. Tepat ketika perawat itu akan membunuhnya, Yona segera menghentikannya. Tidak perlu diinfus lagi. Kami akan pergi ke rumah sakit umum. Mereka memasukkan anaknya ke dalam ambulans. Mereka belum sempat meninggalkan tempat parkir. Tiba-tiba dihentikan oleh 3 mobil hitam. Ada Jenny di sana. Habisi mereka semua. Tepat ketika Jenny akan menghabisi mereka, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dia melupakan seseorang, yaitu Kevin. Kevin datang dengan segerombolan polisi. Sedangkan Jenny, tentu saja tidak akan mengakui kesalahannya. Dia berkata, Yona ingin menculik adiknya. Aku membawa orang ke sini untuk menghentikan mereka. Yona merasa dia sangat tak tahu malu. Jadi dia mengeluarkan rekaman yang disembunyikan di bawah tempat tidur Ketua Kim. Tak disangka, Jenny sama sekali tidak takut. Dia malah mau menggugat Yona. Penculikan ditambah rekaman tersembunyi, bisa dipenjara beberapa tahun. Saat Jenny akan pergi, plot twist pun terjadi. Ternyata Yona masih mempunyai jurus terakhir. Dia sudah menyalakan siaran langsung. Pelakukan Jenny yang tak tahu malu sudah ditayangkan. Dengan bukti tersebut, borgol akhirnya dipakaikan di tangan Jenny. Di persidangan, Jenny dihukum atas pembunuhan yang disengaja, kejahatan ganda, tapi dia hanya divonis 7 tahun penjara. Alasannya karena dia mengidap penyakit skizofrenia. Siapapun yang mempunyai mata tahu, kalau hakim sudah disuap, semua orang kesal dan menggertakkan gigi. Tapi juga tak berdaya. Dia menatap Yona dengan bangga. Aku akan keluar setelah 7 tahun. Masih bisa hidup enak, tapi Jenny yang merupakan orang jahatnya. Mana mungkin bisa hidup enak? Kevin berjalan ke arahnya,
dan memberitahunya, karena kamu mengidap penyakit skizofrenia. Jadi hak atas semuanya akan diberikan pada adikmu, dan aku sebagai pamannya, sekarang jadi satu-satunya walinya. Kalaupun kamu keluar 7 tahun lagi, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Jenny sangat hancur. Dia melakukan semua ini demi harta yang sudah ia perjuangkan. Akhirnya ia malah kehilangan segalanya. Kevin bertahan selama 10 tahun. Akhirnya bisa membalaskan dendam kakaknya. Yona dan Kevin akhirnya membentuk tim balas dendam yang baru. Terus menegakkan keadilan. Sekian video kali ini.